kolaboratif mencapai satu tujuan. Bukan saja menanamkan ilmu terbaru, juga menanamkan budi pekerti pada murid. Kita penggerak angkatan 10, motor bagi guru lainnya. Kita penggerak ke-10, upaya menanamkan budi pekerti luhur. Semangat menggebu, motivasi memajukan pendidikan. Oke. Oke, selamat siang Popian. Selamat siang Ibu Teti. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik sekali Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke. Kira-kira nih, terima kasih. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bapak sudah mau hadir di acara sesi coaching hari ini. Nah, yang saya ingin tanya nih Pak, kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai nih dalam sesi coaching hari ini itu apa ya? Ini Bu, saya itu punya masalah Bu. Jadi tujuan saya kesini tuh untuk menyelesaikan masalah yang saya punya. Mungkin masalahnya itu masalah kedisiplinan mungkin Bu ya, kedisiplinan anak. Seperti itu. Jadi emang tidak terlalu tidak terlalu wah gitu ya, tidak terlalu wah. Hanya saja ketika seorang guru dapat permasalahan yang kecil dan terjadi secara terus-menerus itu agak lumayan kesal juga ya Bu ya, seperti itu. Iya. Saya paham. Baik, mari kita identifikasi ya permasalahan. Bisa Bapak ceritakan permasalahan lebih detail, permasalahan yang Bapak hadapi ini? Oh iya, gini Bu. Permasalahannya itu ketika kan saya ngajar ya Bu ya, ngajar pelajaran IPA. Nah, ketika jam pelajaran saya itu siswa itu banyak yang terlambat masuk kelas karena kan kalau untuk pelajaran IPA itu jamnya itu berdempetan dengan istirahat, kadang dengan istirahat ataupun di hari yang lain itu ketika pas panas-panasnya Bu, ketika pas hari sedang matahari di atas kepala itu baru masuk seperti itu. Mungkin saya juga nggak menyalahkan siswa kalau misalnya siswa tersebut kalau di sini kan ada istirahat untuk sholat ya Bu ya. Kalau untuk sholat saya tidak menyalahkan, tapi kalau misalnya udah masuknya telat, kemudian si siswa tersebut masih dengan siswa yang sama, masih dengan siswa yang sama, si siswa tersebut itu sering izin ke belakang Ibu. Jadi Pak, ketika pas pembelajaran berlangsung baru ya mukadimah ya Bu ya, baru assalamualaikum, bla bla bla, baru persepsi, Pak mohon izin ke WC. Ya kan masa saya larang ya Bu ya, yang namanya itu kan kebutuhan manusiawi ya. Oh mangga silahkan. Tapi orang-orang tersebut aja itu trio racun itu Bu. Kalau di kelas saya disebutnya, kelas B itu, kelas 8B itu si Ajril itu kayak gitu. Seperti itu Bu permasalahannya. Apakah Bapak sudah mencoba untuk mencari tahu nih kenapa siswa tersebut bisa sampai terkenal disebut dengan trio racun nih? Nah kenapa bisa seperti itu? Kalau untuk sebutan trio racun sendiri itu bukan saya yang bikin Ibu, itu alhamdulillah ya saya karena saya alhamdulillah nggak mau ngejudge siswa lah, siswanya sendiri yang bilang seperti itu, jadi teman-temannya gitu, bukan dia sendiri, dan dia bertiga juga yang mengakui bahwasanya ya udah saya trio racun gitu, sesuai dengan julukan teman-temannya gitu. Seperti itu. Jadi kalau kemana-mana teh suka bareng bertiga itu teh. Kadang-kala ke WC sempet ya Bu ya dulu, ketika pas ke WC tiluan gitu kan Bu. Kan aneh ya Bu ya, kalau misalnya laki-laki ke WC bertiga, ya ditegur juga, udah angger yang namanya laki-laki itu susah ya Bu, seperti itu. Baik, menurut Bapak nih, apa yang bisa Bapak lakukan ya untuk membantu murid-murid tersebut bisa datang tepat waktu di pas pelajaran Bapak gitu? Untuk hal yang bisa saya lakukan mungkin ya, bukan hal yang mungkin bisa saya lakukan gitu ya Bu ya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Mungkin yang pertama saya mau ngasih teguran dulu deh. Jadi tegurannya itu saya rasa nggak mungkin kalau saya tegur di depan kelas ya Bu ya, takut mereka drop juga mentalnya, psikologisnya. Paling nanti akan saya panggil dulu secara personal, mungkin saya akan bicara
kenapa sih bisa seperti itu. Kemudian Hmm. ya mudah-mudahan bisa apa namanya, bisa lebih membaik lah kalau ke depannya kalau misalnya sudah saya panggil. Kemudian yang kedua mungkin Bu, saya mau kalau misalnya masih tetap nih Hmm. misalnya masih tetap Hmm. nih si trio racun ini Ya, nih, trio racun itu ya. masih tetap masuk ke kelasnya terlambat, kemudian masih banyak keluar ke WC ketika pembelajaran berlangsung. Hmm. Itu mungkin sebentar Bu, motor lewat, kenceng Iya, banget. nggak apa-apa. Kayaknya saya mau mau ngasih ini aja, mau ngasih tindakan pendisiplinan saja kayaknya. Jadi untuk Oke. tindakan pendisiplinannya itu bisa saja nanti saya konfirmasi dulu sama kesiswaan boleh atau enggak. Bisa saja Hmm. untuk hukumannya itu ketika pas pulang sekolah. Hmm. Anak-anak, misal kalian sering bolos atau sering masuknya telat, silahkan membersihkan musola selama 1 minggu, semisal seperti itu. Oke. Kalau misalnya masih terjadi Mas. seperti itu, masih Hmm. terjadi, ada kemungkinan saya maunya itu langsung saya limpahkan mereka ke BP, ke guru BPBK. Jadi biar BPBK yang ini, yang apa namanya, yang mengolah mereka bagaimana supaya bisa menjadi siswa yang baik dan benar. Mungkin seperti itu Ibu. Itu baru Baik. rencana ya Bu ya. Iya, Itu masih iya dalam rencananya itu ya. Bu. Oke. Heeh, Itu masih bagus dalam sekali. dalam pikiran itu. Heeh. Bagus sekali rencananya Bapak. Cuman bagaimana ya Anda bisa menerapkan rencana-rencana tersebut nih? Yang hal apa apa saja yang bisa Anda pada saat penerapan solusi-solusinya tersebut. Nah, Kalau misalnya penerapannya itu mungkin saya mulai dari minggu besok kayaknya Bu. Minggu besok itu saya mulai masuk ke oke. kelas mereka, kemudian Mm-mm. ya saya kasih himbauan dulu dan saya akan mencatat setiap siswa yang terlambat atau yang saya mulai mencatat terlambatan siswa. Hmm. Jadi lebih tertata Bu. Jadi misalnya, nah ini buktinya nih untuk kamu. Kamu kemarin itu terlambat nih. Nah, iya buktinya Ah, kemudian juga iya. saya catat gitu kan. Jadi kita ada bukti mungkin ya Bu ya. Hmm. Jadi biar enak kalau kita negornya juga. Ya kan kita nggak mungkin nih nggak ada apa-apa ojog-ojognya negor siswa, hei kamu seperti ini, mana buktinya kan nggak ada gitu kan. Kalau anak SMP seperti itu Bu, lagi kan Iya, sekarang kalau anak SMP itu masih dalam tahap pencarian jati diri mungkin seperti itu. iya betul Jadi sekali. agak sedikit riskan juga saya ketika mau dikasih yang kasar itu susah, mau dikasih lembut juga kadang-kala ngelunjak. Gitu. Nah, itu kan langkah pertamanya yang akan Bapak lakukan ya. Hmm. Mulai kapan nih akan Bapak lakukan nih langkah yang barusan Bapak bilang tadi nih, mau direalisasikannya dimulai kapan nih dengan mencatat-catat anak-anak yang terlambat itu untuk bukti-buktinya nanti. Nah, ini kayaknya kalau untuk agak sedikit tricky nih, Bu. Kalau untuk pemulainya itu kayaknya saya akan mulai dari minggu depan. Minggu depan pas pembelajaran saya kan, karena saya nggak mungkin dong kalau misalnya mau ngasih pengumuman ketika guru lain sedang mengajar di kelas tersebut. Waduh, saya nggak enak sama guru tersebut. Iya. Walaupun diperbolehkan kalau untuk pengumuman. Tapi ya lebih detailnya mungkin minggu depan akan mulai saya lakukan, akan Mhm. saya catat semuanya kalau misalnya ada tindakan kedisiplinan yang dilanggar. Karena kalau di sini mah gini Bu, kalau anak-anak teh, hei anak-anak jangan loncat benteng, itu teh kalau anak-anak sini mah kayaknya teh nganggap bahwasanya larangan itu adalah suruhan. Jangan Oke. dibuka, pasti dibuka. Gitu kalau di sini. Jadi makanya saya mah suka bilang kayak gini kalau ke anak-anak teh, hei mau naik benteng, sok. Tapi nanti kalau semisalnya kakinya patah jangan nyalahin ya, gitu. Jadi mereka Ah, kalau naik benteng itu kakinya bisa patah atau kecelakaan atau gimana gitu. Kepeleset kamu mhm. jatuh ke bawah, kemudian pecah pembuluh darah di kepala, wah kamu koma, meninggal tuh di rumah sakit gitu kan. Iya, iya, iya. Saya kasih gambaran yang apa ya? Saya kasih Lebih gambaran yang realistis. dulu, Iya, yang benar. realistisnya dulu. Takutnya itu kejadian kan karena pernah kejadian di sini juga yang sendiri Ibu gara-gara naik benteng gitu. Mhm. Jadi sebagai apa ya? Sebagai cerminan Mhm. kepada mereka bahwasanya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Karena kalau misalnya cuma, "Hei berdak, jangan naik benteng nih." Mereka pasti akan melakukan hal tersebut, Ibu. Karena dia menganggap itu, larangan itu adalah suruhan.
Iya. Kalau di sini mah susahnya tuh seperti itu, dan kalau di sini instruksi-instruksi kayak himbauan kayak gitu teh, emang si anak itu sekarang ngerti ya Bu ya, semisal saya Ya, kasih ya. himbauan, "Iya, siap Bapak, Mhm, oke siap, laksanakan. mhm, Mari kita laksanakan hal tersebut demi mhm. keberlangsungan kelas kita bersama." Lah, nunggu 3 hari, 4 hari, gitu lagi Bu, kayak gitu. Mungkin perlu kontinuitas Kontinuitas. mungkin ya. Ya, keberlanjutan dari apa yang saya rencanakan mungkin seperti itu. Kayaknya saya harus lebih telaten lagi dalam pendataan siswa, kemudian dalam pemanajemenan siswanya juga mungkin harus lebih telaten lagi, seperti itu Ibu. Baik, bagus sekali sebenarnya Bapak. Bapak sudah sudah apa ya, mengemukakan rencana-rencana aksinya, kemudian pelaksanaannya seperti apa, bentuk tanggung jawab se ke depannya seperti apa. Berarti Bapak sudah tahu hal-hal yang akan Bapak lakukan gitu kan. Hmm. Nah, menurut Bapak nih, apa yang Bapak dapatkan dari hasil pembicaraan kita nih yang hari ini nih? Untuk hasil pembicaraannya ya alhamdulillah Bu ada sedikit pencerahan, karena sedikit validasi ya, sedikit validasi Ya. sedikit validasi ketika saya punya rencana, karena saya butuh validasi seseorang gitu, bahwasanya langkah tersebut tuh benar atau enggak. Kalau misalnya benar menurut saya saja, itu kan belum tentu benar menurut orang lain ya Bu ya. Iya betul sekali. Kemudian apakah saya juga pengen tahu kalau misalnya langkah yang saya lakukan ini salah atau enggak, bisa dilaksanakan atau enggak. Karena Hmm. kebanyakan ketika kita ingin melangkah itu kan banyak hambatan ya Bu ya. Nah, Mhm. saya teh memikirkannya teh hambatan, 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 hambatan gitu aja terus. Kemudian kedisiplinan waktunya juga bukan hanya siswa sih, sebenarnya saya juga harus ditingkatkan lagi, dari mulai datang ke kelas minimal lah ya, harus minimal 5 menit sebelum bel itu harus sudah ada di dalam kelas. Kalau saya kan ketika pas bel saya masuk kelas gitu. Harusnya seperti itu dulu biar bisa apa ya, ngasih contoh ke siswa yang lain mungkin. Dan itu juga. Sangat-sangat bagus sekali Bapak. Segala sesuatu yang rencana-rencananya, kemudian yang akan dilakukan oleh Bapak itu sudah tepat menurut saya dan semoga apa yang Bapak rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik dan kontinuitasnya itu tadi. Nah, Bisa berlangsung insya ya Bu ya. Allah bisa berlangsung. Nah, insya Allah nanti saya karena mau dilangsungkannya minggu depan, berarti nanti saya bisa bertanya lagi nih perkembangannya seperti apa ya Pak ya. Oh iya siap Bu. Nanti saya dengan senang hati akan memaparkan perkembangannya. Mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan minggu depan saya juga sehat, mudah-mudahan juga minggu depan siswa tersebut masuk, jadi bisa saya kasih wejangan atau saya kasih himbauan supaya tidak melaksanakan hal tersebut lagi. Dan dimulai dari minggu depan, mungkin akan saya mulai catat siswa-siswanya, siapa saja siswa yang melanggar peraturan, biar lebih detail lagi mungkin ya Bu ya. Betul sekali. Terima kasih loh Bapak sudah mau berbagi, bercerita sama Sama-sama. saya. Sama-sama. Dan Bapak juga sudah bisa mencari solusinya sendiri dan Masya Allah itu bisa sangat pembelajaran bukan hanya buat Bapak tapi buat saya juga. Terima kasih. Ya, terima Selamat kasih siang. Ibu sudah mau Assalamualaikum. mendengarkan celotehan saya Ibu. Terima kasih. Ya, selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.